Kalau menurut pendapat itu kan conscious choice ya. Betul. Kalau istilahnya Hillary Clinton, dengan mata terbuka kamu melakukan itu. Betul. Alasannya apa? Persis soal Menara Gading itu. Jadi kami itu melihat, kami bertiga ya, aku, Uceng dan Ferry, melihat memang bikin film itu kan mediumnya. Nah kalau rule by law, hukum itu cuma digunakan oleh yang punya kekuasaan untuk bilang bahwa apa yang dia katakan itu sudah benar karena ya hukumnya bilang begitu, padahal hukumnya memang digunakan untuk kalau misalnya suatu saat kita menemukan bahwa hukum itu ternyata tidak bermoral, entah prosesnya, entah juga isinya, materi muatannya, maka kita boleh membangkang hukum. PDIP jadi fans clubnya keluar Bu Mega dan keluarga. Partai Demokrat fans clubnya Fans Pak club. SBY ya kan? Iya nggak? Iya. Terus Partai Gerindra fans clubnya Pak Prabowo. Benar. Halo teman-teman, selamat datang nih di acara Retorika, tepatnya Sohib BHM. Karena hari ini saya beruntung banget kedatangan seorang sohib yang udah lama juga nggak ketemu kecuali di WhatsApp. Dan keren lah pokoknya karena dia ahli tata negara. Dan juga yang kalau teman-teman Gen Z pasti udah nonton, sangat aktif di film namanya Dirty Food. Keren kan Dirty Food. Nah ini dia orangnya. Aku manggilnya Bib ya. Walaupun nama panjangnya Sanskrit banget. Bivitri Susanti. Apa tuh artinya? Pernah dijelasin nggak? Pernah sekilas lah kira-kira. Sebenarnya kan Fitri karena standar ya. Lahir dekat Idul Fitri. Nah B-nya itu karena almarhum mamaku dulu pengen punya anak tuh A, B, C. Sesederhana itu. Namanya B. B itu nanti 2 kan. Nah kalau Susantinya memang Sanskrit ya. Karena Su dengan Santi kira-kira. Su itu kan bagus artinya ya. Kalau Santi? Ya bagus juga tapi secara penampilan cantik lah gitu. Cocok dong emang Daya namanya. Digombalin dikit boleh dong. Sesama sohib boleh lah. Udah kebal sohib. Udah kebal. Ya sebetulnya saya harus koreksi sih. Kita baru ketemu kemarin. Di acara ulang tahun Tempo ya. Iya. Sama-sama Rocky ya. Ya. Dengerin ocehannya Rocky. Yang selalu menarik walaupun banyak ngibulnya. Nah ini Bib, aku tuh pengen nanya ya. Karena ketika kamu bikin Dirty Food, kan ada sebagian dari komunitas hukum tuh bilang, wah ini kok akademisi masuk ranah politik praktis lah seolah-olah gitu ya. Betul. Sehingga dianggap dan itu kan bukan program akademis gitu. Benar. Nah, ya, tapi sementara pendukung kamu bilang loh justru kalau intelektual nggak boleh dong tinggal di Menara Gading kalau dia melihat ada ketidakadilan. Nah, kalau menurut pendapat itu kan conscious choice ya. Betul. Kalau istilahnya Hillary Clinton, dengan mata terbuka kamu melakukan itu. Betul. Alasannya apa? Persis soal Menara Gading itu. Jadi kami itu melihat, kami bertiga ya, aku, Uceng dan Ferry, melihat memang bikin film itu kan mediumnya. Sama aja kayak pikiran bisa kita tuangkan dalam bentuk buku, artikel, jurnal, bahkan juga opini di media massa. Salah satu bentuk lainnya yang lebih baru dan mungkin lebih banyak yang mengakses, Gen Z pasti lebih seneng untuk nonton cepat begitu adalah film. Tapi kan kalau diperhatikan kontennya akademik sebenarnya. Semua pakai evidence. Makanya kami memang bikin watertight gitu ya. Jadi nggak bisa digugat balik juga. Semuanya ada. Udah ahli hukum semua nih yang bahas ya. Semua ada referensinya, nggak cuma asal-asalan berspekulasi. Jadi kan artinya dari segi itu akademik juga gitu. Cuma memang bentuknya tidak lazim. Walaupun kita mesti catat filsuf kayak Zizek aja bikin channel YouTube tuh. Maksudnya jadi sekarang memang cara kita mengemukakan pendapat, menyebarluaskan dengan cepat sama kayak kita ini hari ini kan sebenarnya sudah banyak
udah banyak pengembangan lewat media sosial. Ya, padahal saya juga heran kenapa diprotes kalau kita belajar filsafat nih, kan dulu yang di Socrates kan dia bukan nulis jurnal ya. Dia jalan-jalan di pasar malah. Karena dia pingin dan diikutin anak-anak muda kan. Benar. Karena dia pingin supaya dia benar-benar bisa ngomong sama lebih banyak orang. Nah, jadi kami melihat ya waktu itu memang tanggung jawab moral. Kami melihat memang benar-benar saya kira semua termasuk Mas BHM kan gila gitu kan, udah mulai inilah tadinya kita agak terbutakan terus mulai terbuka, mau marah tapi mau apa lagi nih gitu. Jadi itu sebenarnya produk kemarahan juga ya. Iya. Produk karena kemarahan melihat juga. ketidakadilan. Benar, dan kami kan ngajar di kelas pasti memberikan prinsip-prinsip harusnya begini, harusnya begitu. Tapi di lapangan kan berantakan semua sampai sekarang sebenarnya. Apa yang paling berantakan dari yang dilihat itu? Dulu sampai sekarang sebenarnya masih sama, yaitu penggunaan hukum untuk alasan-alasan yang sebenarnya sangat-sangat politik. Jadi tidak untuk tujuan hukum gitu ya. Sebenarnya saya sering nulis juga soal autocratic legalism misalnya. Tapi juga yang mungkin lebih straightforward, sekarang juga banyak literaturnya, saya juga lagi nulis soal itu, namanya weaponization of law. Ya, jadi menggunakan hukum untuk, ya kalau di Dirty Vote 2 itu otot ya, otak sebenarnya. Jadi menggunakan hukum sebagai senjata, sebagai otak dari gimana caranya mendesain kekacauan yang sekarang ini tengah kita alami. Kalau di zaman generasi saya waktu peralihan Orde Baru ke Reformasi, itu bahasa yang populer kita sebut kalau di era Orde Baru itu rule by law, bukan rule of law. Betul, masih relevan ya. Nah itu kan sebagai dosen barangkali bisa jelasin apa sih ke Gen Z ini ya, bedanya rule of law sama rule by law. Kan bedanya cuma satu kata tuh, of dan by gitu. Ya, dan kalau mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kita lost in translation ya. Jadi rule of law kan mestinya gagasannya adalah bagaimana semua sendi kehidupan bernegara itu diaturnya oleh hukum. As opposed to gitu, maksudnya ketimbang, kalau lebih enak kan kalau kita banding-bandingkan ya supaya kita dapat konteksnya, ketimbang arbitrary. Jadi terserah pada yang punya kekuasaan. Hari ini saya mau A, besok mau Z, itu nggak boleh lagi. Semua harus lebih teratur dengan hukum. Nah kalau rule by law, hukum itu cuma digunakan oleh yang punya kekuasaan untuk bilang bahwa apa yang dia katakan itu sudah benar karena ya hukumnya bilang begitu, padahal hukumnya memang digunakan untuk semacam justifikasi. Penghalusan dari rule by fiat ya. Rule by fiat. Iya kan, dia bikin aja aturan, kemudian dia terapkan aturan yang menguntungkan dia. Nah ini kalau kembali nih filsafat lagi ke Socrates lagi, saya jadi ingat juga waktu di Apologia itu ya, pengadilan, karena Socrates kan masuk pengadilan. Karena orang-orang situ marah karena Socrates dianggap meracuni generasi muda ya kan, dengan pikiran-pikirannya membuat ya kalangan elit terganggu lah. Dan mereka sebetulnya kan mengadili Socrates maksudnya nakut-nakutin dia aja, nggak betul-betul pengen menghukum dia gitu supaya dia berhenti aja aktivitasnya. Mirip ya, mirip kan, ya kan? Tapi Socrates ini dasar yang namanya juga Socrates kan, dia tetap aja merasa ya udah dia diadili, dia jawab apa adanya dan akibatnya dia dihukum mati kan, disuruh minum racun. Betul. Nah sekarang saya tanya sama Bib. Nah ketika dia dihukum, murid dia kan Plato dan kawan-kawan, dan sebetulnya sebagian ceritanya nih, sebagian dari elit yang menghukum itu juga sebenarnya nggak pengen hukum dia. Sebenarnya kan Plato ngajak dia kabur aja sama teman-temannya, mereka nyediain fasilitas lah supaya kabur aja lah, jangan minum racun itu Tapi Socrates menolak dan pilih minum karena dia bilang, kalau saya tidak mematuhi hukuman saya, berarti saya tidak berontak terhadap hukum. Dan itu berarti saya melawan semua ajaran kepercayaan saya pada orang-orang gitu. Kan tragedi banget nih ya. Tragedi.
Ya, kalau Bib jadi Socrates, pilih mana? Ikut Plato atau ikut Socrates? Pilihannya cuma 2 ya? Enggak, soalnya gini, pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain yang kita nggak tahu ya, itu kan juga kita baca dari sumber sekian gitu. Tapi saya membayangkan, atau kalau mau dikonteskan sekarang, sebenarnya kan hukum yang dibuat itu juga kalau nggak bermoral, menurut saya kita boleh membangkang hukum. Iya. Itu Kant ya. Kant. Saya baru bilang ini Kantian sekali. Immanuel Kant ya. Tapi menurut saya ini jadi pegangan yang penting. Karena memang begitu, kalau misalnya suatu saat kita menemukan bahwa hukum itu ternyata tidak bermoral, entah prosesnya, entah juga isinya, materi muatannya, maka kita boleh membangkang hukum. Kita sudah tahu, kalau misalnya saya adalah Socrates, tapi settingnya hari ini, saya udah tahu hukum itu sengaja dibuat untuk bikin saya mati. Saya akan marah, protes dulu. Jadi Anda memilih seperti dipilih oleh Charles de Gaulle. Ya, ketika dia mau diadili, dia kabur ke Inggris, lalu dia in absentia diadili oleh militer karena dianggap desersi kan. Dihukum mati, tapi dia memilih kabur, lalu dia membuat pemerintahan dalam pengasingan dan kembali membebaskan Perancis dari Hitler, dan kemudian terbalik, Marshal Pétain yang penguasa yang dulu menghukum dia mati diadili, lalu dihukum mati, walaupun di ujung akhirnya oleh de Gaulle dikasih pardon ya. Iya. Jadi ini Anda memilih jadi Charles de Gaulle ya? Iya, karena begini, masalahnya adalah kalau saya langsung bilang ya udah saya nurut aja deh, hukumnya kayak apa aja, walaupun saya tahu itu tidak bermoral, saya menurut, saya mati, artinya akan satu ada preseden yang akan bikin orang terus-menerus menggunakan hukum, rule by law tadi, menggunakan hukum untuk menjustifikasi apa yang dia mau. Itu akan terjadi terus-menerus. Jadi mungkin ada Socrates kedua, ketiga, keempat. Dan yang kedua juga dia juga akan ya benar-benar merusak gagasan tentang hukum. Itu ya. Gitu. Itu juga sebenarnya ada cerita lebih lama lagi. Bib, ingat kan kalau kita kecil dulu suka nonton komik Ramayana. Kan Dewi Sinta di ujung akhirnya karena dia dituduh, ini ada 2 versi loh. Versi India, sama dia dituduh Jawa, berselingkuh dengan Rahwana, sehingga oleh karena itu dia harus bunuh diri, terjun ke api kan, dan dia kemudian mati. Tapi yang versi yang kita baca kan R.A. Kosasih, waktu dia terjun ke api ditolong oleh dewa dan akhirnya dikembalikan ya. Jadi dilema antara apakah kita harus taat hukum, seandainya hukum itu kita rasakan tidak adil, atau kita harus membangkang, tuh sebenarnya udah ribuan tahun ya. Sudah lama sekali. Dan menjadi perdebatan para filsuf sudah lama ya. Iya, itu sudah lama dan menurut saya kita perlu bicarakan. Makanya saya senang sih menyentuh isu ini. Karena kita perlu bicarakan lagi karena akhir-akhir ini kita sendiri tahu misalnya yang bikin undang-undang itu kan DPR dan Presiden di pasal 20 Undang-Undang Dasar. Mereka masing-masing membawa kepentingan masing-masing. Dan dengan sistem politik kita yang sekarang longgar sekali, kepentingannya nggak bisa kita kontrol lagi. Kita coba partisipasi, mungkin kalau saya bicara sekitar 15-20 tahun yang lalu masih lumayan. Sekarang dicuekin betul. Ingat Undang-Undang TNI, teman-teman kontras sampai harus mendobrak pintu hotel, itu kan lucu sebenarnya. Pintu hotel lagi bukan pintu DPR. Jadi kenapa membuat undang-undang udah disediain gedung segitu mahal dengan bagus, kenapa di hotel? Ya. Tapi itu sebuah kebiasaan juga yang nggak putus dari awal reformasi itu. Dan itu kan yang menyebabkan BIP dulu mendirikan PSHK ya, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan bersama Pak Danlev juga ya. Waktu itu ada beliau ikut juga ya. Iya ikut inilah supporter karena kan secara hukum kalau ntar dibilang antek asing. Bukannya Danlev itu antek Indonesia karena dia sangat mencintai Indonesia. Dia Amerika yang antek Indonesia ya, benar-benar. Artinya kalau ada pertempuran Indonesia lawan Amerika, kemungkinan dia bela Indonesia itu. Iya. Dan yang menarik sebenarnya waktu itu kan pas setelah reformasi dia kesini, dia rajin
nongkrongnya emang sama kami di PSHK. Nah waktu itu dia bilang, kalian kan lagi amandemen konstitusi nih tahun 99 gitulah ya. Dia bilang jangan tiru Amerika ya, jangan pakai sistem presidensialisme. Lihat Bush, karena waktu itu Bush. Kacau. Terus kami banyak sekali diskusi soal parlementer itu bagus. Saya terpengaruh sekali sebenarnya. Jadi waktu itu kami sempat mendorong, kenapa kita nggak ganti parlementer aja? Indonesia seperti kan parlementer. Tahun 50 ya. Benar. Nah cuma waktu itu banyak yang tapi pasti dilawan sama ABRI lah. Kalau dalam saya ikuti lah kalau apalagi ABRI generasi Orde Baru ya yang dibesarkan. Itu di Seskoad dan di Seskoad diajarin bahwa tahun era liberal itu 50-an demokrasi itu liberal, era yang membuat Indonesia bentrok terus kan. Narasinya sehingga buat begitu. mereka tuh diharamkan lah jangan sampai masuk ke jebakan. Walaupun menurut saya itu kan bukan karena parlementariannya tapi karena Van Mook. Benar. Ya kan Van Mook memang merancang Republik Indonesia Serikat itu sebagai solusi untuk dia bisa masuk lagi kan. Jadi faktornya bukan karena parlemen atau tidaknya ya. Benar. Nah, jadi waktu itu kami sempat diskusikan tapi langsung layu lah sebelum berkembang bahkan. Akhirnya kita tetap pakai sistem presidensial. Cuma maksudnya itu salah satu yang saya ingat betul Pak Den justru membawa keresahan dia dari Amerika. Menurut dia sistem Amerika jelek loh. Jangan kalian tiru loh. Dia waktu itu bilang gitu. Apalagi, sekarang kalau kita lihat Trump bener kan? Itu kan kebanyakan karena dia melihat apa yang terjadi di Amerika Latin kan. Amerika Latin kan banyak pakai sistem presidensial dan banyak yang tergelincir menjadi diktator ya. Diktator malah. Tapi ini aku mau ini juga lah kasih devil advocate juga lah sedikit ya. Tapi harus diakui Amerika menjadi negara yang paling kaya, paling maju di dunia kan dengan sistem presidensial. Susah juga kita bantah itu. Benar, tapi kan dia sistem presidensialnya juga didukung oleh misalnya partai-partai politiknya lebih berfungsi sebagai partai politik lah. Jadi atau saya jangan-jangan mungkin karena Amerika itu negara federal, di mana negara bagiannya itu kan punya hukum sendiri. Bedanya negara federal atau negara serikat dengan negara kesatuan kan, kalau negara federal kan punya hukum sendiri untuk dia sendiri. Hanya kalau berkaitan dengan negara bagian lain baru berlaku hukum federal kan. Benar. Sehingga negara federal ini dan Amerika itu kan sejarahnya negara federalnya dulu. Benar. Baru negara kesatuannya kan. Maka ada Federalist Papers gitu ya. Sehingga selalu ada pengaman. Kalau ada apa-apa negara federal ini bisa minta lepas. Dan sebenarnya bukan hanya itu. California bisa lepas kalau ini kan. Kalau Trump jadi otoriter. Tapi sebenarnya kan bukan hanya itu. Maksud saya bahwa partai politik di sana udah jadi ya dan menjalankan fungsinya. Terlepas dari kita boleh kritik, pasti ada up and down-nya. Tapi kan dibandingkan di sini jauh sekali. Dan kemudian di sana juga ada misalnya kongresnya itu kan House of Representatives sama Senat yang fungsinya maksimal. Kalau di sini kan kita nyoba niru, tapi beda sekali DPR dengan Dewan Perwakilan Daerah. Tapi kan kita tahu kenapa beda kan, karena waktu itu ada kekhawatiran kalau federalisme. Bukan hanya itu, ada kekhawatiran kalau levelnya senator itu cukup besar untuk memisahkan menjadi negara sendiri. Sehingga waktu itu seingat saya tuh sebenarnya itu keputusan temporary sementara deh bahwa DPD itu dilemahkan lah ya. Nggak ada pernyataan itu sih. Ya tapi sebetulnya. Tapi diskusinya seperti itu. Ya diskusinya kan seperti itu. Oke deh, setelah kita lebih stabil karena waktu itu kita harus akui kemungkinan Indonesia bubar itu kan cukup tinggi tahun waktu itu ya. Tahun 99 2000 ya. Iya kan? Iya. Kita bayangin ada pemberontakan di Papua, di Aceh, bahkan ada gerakan di Madura, Riau Merdeka, di Kalimantan, ada di Maluku. Maluku juga bergolak lagi. Lebih dari 10.000 orang mati di Maluku. Jadi waktu itu memang konteksnya bahwa hati-hati nih Indonesia bisa bubar tuh ada juga ya. Ada. Dan sekarang sebetulnya itu udah nggak sahih lagi tuh ya. Kayaknya kita nggak perlu khawatir. Menurut saya provinsi benar. Mesti dibicarakan lagi lah. Menurut saya segala sesuatu itu termasuk konstitusi namanya juga bukan kitab suci ya. Kita bongkar aja lagi, kita bicarakan lagi. Jadi usulnya Bung Dandi dan Bung Farid Gaban Indonesia Reset tuh ada alasannya ya. Iya. Kita duduk bersama lagi. Bicarakan lagi semuanya karena kita seperti jalan buntu kan sekarang. Maksudnya
kita misalnya ya marah-marah soal, banyaklah saya menggeneralisasi pasti ya, marah-marah soal BOP, Board of Peace, soal perjanjian dagang Amerika Indonesia, MBG, macam-macam lah. Tapi jalan keluarnya apa? Karena bahkan pengawasan dari DPR yang supposedly ada kan juga nggak jalan. Ada, ya. Karena nggak ada oposisi sekarang. Nggak ada oposisi. Ya, yang resminya oke lah PDI Perjuangan. Tapi kan kita DPR tahu secara resmi juga tidak menyatakan diri oposisi kan? Enggak. Jadi dia justru secara resmi nggak ada oposisi. Dia cuma mengatakan mendukung dari luar. Ya, kira-kira begitu. Nah, tapi poinnya adalah jadinya tuh DPR, menurut saya DPR sama dengan Prabowo. Ya. Jadi akhirnya apa saja yang dilakukan ya nggak akan ada reaksi apapun. Kan jalan buntu. Nah, artinya kita mesti bicarakan terus. Gitu. Lebih transaksional lah ya. Sekarang lebih transaksional dan transaksional di antara mereka sendiri ya. Tapi kan ini nggak nyambung sama kita. Sebetulnya kan bukan masalah institusional kalau menurut saya. Ini masalah partai politik kita kan. Karena partai politik kita itu sudah tersandera oleh kebutuhan keuangan lah kasarnya. Iya, bukan hanya itu, itu benar. Ya. Sebenarnya di Dirty Vote 2 juga dibahas kan di bagian saya chapter 3 itu dibahas agak panjang soal kenapa partai politik kita juga mesti dibongkar total, reformasi total. Nah, salah satunya soal uang, betul. Tapi juga bagaimana sebenarnya aktor-aktor politiknya sebenarnya nggak banyak berubah dari zaman Orde Baru. Jadi kegagalan kita dulu waktu reformasi adalah kita nggak benar-benar mengubah konfigurasi politik secara mendasar. Akhirnya orangnya kan dia lagi. Maksud saya bahwa Prabowo sekarang adalah presiden, legally dan politically udah terpilih. Tapi kita harus ingat dulu itu dia juga orang yang tahun 1998 ada di headlines semua media massa. Karena dia ada persoalan mendasar waktu itu. Maksud saya bahkan boleh kita bilang semua partai yang besar-besar itu pecahan dari partai Orde Baru ya. Kalau kita lihat misalnya Nasdem dari Golkar, Gerindra dari Golkar. Kalau PAN itu dari Golkar apa dari PAN ya waktu itu Amin dari Rais Muhammadiyah sebetulnya ya. Muhammadiyah. Ya enggak, bukan partai itu lah, bukan P3 juga kan ya. Enggak juga ya, tapi kan kalau kita lihat individunya orang Golkar juga. Orang-orang di PAN yang banyak ya kan. Iya. Nah itu yang kurang berhasil itu pecahan PDIP ya. Dulu pada berontak. Iya, kemudian ngumpul lagi sih. Ngumpul lagi. Maksudnya dulu kan ada beberapa partai Kristen, beberapa. Jadi masuk ke dalam akhirnya. Akhirnya masuk lagi begitu ya, karena juga nggak memenuhi. Dulu 48 partai, inget nggak? Iya. Tahun 99 tuh 48 partai loh kita. Tapi kayak zaman Bung Karno bilang dulu ya, jadi nasionalis, agama dalam hari ini Islam ya. Kalau dulu ada komunis, nah sekarang ini tinggal nasionalis sama agama ya, dalam hal ini Islam ya. Islam. Dan tapi in reality kan banyak partai yang kayak mengambil tengah-tengahnya aja karena buat mereka nggak ada yang ideologis. Partai kan nggak ada yang ideologis sekarang. Gak ada. Semuanya benar-benar pragmatis. Apa yang mereka cari kursi aja karena kursi adalah sumber nggak ada ya partai keadilan. Menurut saya enggak. Sejahtera juga udah nggak kehilangan ideologi juga ya. Enggak. Dulu kan Pak Den tuh sempat excited dengan PKS waktu awal. Karena wah ini ada nih partai ideologis nih. Dia banyak diskusi juga dengan kami waktu itu. Tapi ya menurut saya sih udah enggak tapi ideologis. masih partai kader dia ya. Iya. Yang lain masih lumayan jalan lah kaderisasi. Jadi berfungsi betul sebagai kalau partai. yang lain lebih fans club ya. Iya. Ya kan kalau kita lihat Nasdem tuh fans clubnya Pak Surya Paloh. Betul. PDIP jadi fans clubnya keluar Bu Mega dan keluarga. Partai Demokrat fans clubnya fans Pak club. SBY ya kan? Ya enggak? Iya. Terus Partai Gerindra fans clubnya Pak Prabowo. Benar. Ya kan? Terus kalau PAN bukan fans club kayaknya. Kalau PAN partainya artis-artis. Kan partai artis nasional. Partai artis nasional ya. Pokoknya siapa yang artis yang banyak followernya ditarik dari politisi. Nah itu jadi partai-partai di Indonesia itu kan masih patronisme ya. Jadi ada simbol-simbolnya. Bukan kesatuan dari aspirasi. Bukan aspirasi dan tidak ideologis kayak yang tadi saya bilang. Jadi benar-benar cuma mengincar jabatan sebagai sumber daya ekonomi. Anak tangga untuk
mencapai jabatan kekuasaan. Benar. Hanya itu, makanya banyak tapi kan boleh dong, emang partai politik kan gunanya untuk merebut kekuasaan kan. Benar, tapi caranya itu. Tapi bukan diri ya, untuk mencapai aspirasi partainya kan. Benar, karena itu kan mestinya partai biasanya dia akan ideologis karena dia berangkat dari bagaimana caranya saya membawa aspirasi sekelompok orang masyarakat ini ke dalam kebijakan politik, pembentukan keputusan politik. Nah, kalau yang sekarang kan benar-benar putus hubungan partai politik, saya mengeneralisasi lagi, putus hubungan partai politik dengan warga gitu, nggak nyambung sebenarnya. Kalau dalam bahasa sederhana nih ya, karena kan banyak juga bukan ahli-ahli penonton kita, boleh nggak kita bilang, kan ada pepatah bilang banyak jalan ke Roma, ya kan? Sebetulnya semua partai itu kan sebetulnya kalau Romanya praktis sama lah, ya kan? Harusnya partai politik itu kan partai politik A mengatakan jalan A yang paling bagus untuk mencapai Roma. Partai B bilang jalan B, partai C bilang jalan C gitu. Lalu mereka bertanding meyakinkan rakyat mana yang jalan yang paling bagus dipakai. Katakanlah kalau partai Golkar itu partainya pengusaha, dengan memajukan niaga itu prioritasnya ya kan. Mungkin kalau partai PKS dengan nilai-nilai Islami gitu kan. Kalau mungkin nasionalis dengan semangat nasionalisme dan sebagainya. Tapi sekarang jadi ke individu ya. Jadi ke individu, dan menurut saya sebetulnya oligarki juga dong kalau gitu. Oh iya, memang sangat-sangat oligarki. Maksudnya oligarki itu sangat berkuasa dalam sistem politik Indonesia sekarang. Jadi kan bahwa memang pada akhirnya partai politik pasti akan punya tujuan menuju jabatan, karena disitulah dia konkret bisa menuangkan cita-cita dia. Masalahnya kan kita sudah menguji, kita ini udah 20 berapa sih sekarang, 8 tahun setelah reformasi. Kita sudah lihat bener nggak ada values-nya ketika mereka memperjuangkan itu. Nah di jalan ini kita udah lihat ternyata nggak ada values mereka. Misalnya mereka sudah terbukti dalam banyak kasus korupsi aja, banyak sekali. Dalam pembuatan kebijakan pun gitu. Kemudian mereka bagi-bagi, misalnya kabinetnya Prabowo sekarang kan 48 kementerian, itu semuanya ketua-ketua partai politik kebanyakan sih. Oke lah, Surya Paloh nggak masuk situ, tapi kan ada kader-kadernya. Dan semuanya ternyata semacam bagi-bagi kue. Nah, jadi di situ kan kita udah bisa lihat secara kritis, ini sih yang bekerja oligarki, bukannya ada values bagi partai-partai politik itu dalam bekerja. Dan ironisnya ya, kalau kita belajar dari sejarah, termasuk saya bilang tadi yang diajarkan di Seskoat itu, dulu dianggap tahun 50-an itu ketika liberal itu terjadi maraknya korupsi. Kan Indonesia sebelum korupsi itu baru akhir 50-an lah merebak ya, benar-benar mengganggu gitu. Sebelumnya kan relatif pegawai negeri gajinya hidup cukup lah dengan untuk hidup terhormat ya. Lalu akhir 50-an kena inflasi, akhirnya mulai. Tapi buat saya selalu yang digambarkan di mulai akhir 50-an itu partai politik berebut, sistemnya kan parlementarian ketika itu. Berkuasa, lalu siapa yang berkuasa dapat jatah menteri, menterinya harus cari uang buat partai kan. Sehingga itu menimbulkan banyak korupsi, lalu masyarakat protes, lalu tentara mengambil peran di situ, Jenderal Nasution dengan alasan melawan korupsi, ya walaupun karena dia bikin partai politik gagal kan, IPKI kan nggak dapat suara, jadi dia mencoba dengan anti korupsi dan kemudian akhirnya bersekongkol dengan Presiden Soekarno. Bikin dekret 5 Juli kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tapi korupsinya nggak selesai juga kan. Jadi gimana kalau dengan usulan KPK? Saya ingat 2017 KPK itu kerjasama dengan LIPI ya, belum ada BRIN waktu itu. Menyimpulkan memang sebaiknya partai politik itu diberi dana aja lah. Perhitungan KPK saat itu kebutuhan partai politik kira-kira berapa, 27.000 per suara per Sekarang tahun. Sebenarnya mereka juga dapat. Iya, tapi kan kecil banget. Kecil. Kalau saya hitung-hitung ya, kalau saya sih kasih aja 50.000 per tahun. Menurut per ini, saya, tapi harus terbuka. Nah itu. Ya harus, dan inilah. Jadi sehingga kayak teman-teman kita kan di Eropa Barat, Eropa Utara apalagi, kan yang jadi perdana menteri
yang jadi wali kota, yang kan nggak keluar uangnya sendiri. Mereka dipilih karena, atau yang terkenal di New Zealand, Jacinda kan bukan orang kaya, bukan temannya orang kaya kan. Tapi karena partainya lihat ini orang yang paling mampu. Dan kalau dia berhasil, partainya dapat untung kan. Karena orang kan pilih partainya. Harusnya kan begitu. Partai memilih orang yang dianggap paling mampu mengelola negara, sehingga rakyat memberi reward dengan memilih partai itu. Ya, ibaratnya kayak milih bola lah. Jadi klub itu pilih pemain-pemain yang hebat supaya menang terus, sehingga fansnya makin banyak kan gitu. Kalau ini kan terbalik kan. Iya. Ya itu karena partai politik kita tuh kita nggak bisa membandingkan dengan New Zealand, dengan Eropa, bahkan dengan Amerika Jadi Serikat. kasih duit aja, Bib, gimana? Nggak bisa juga. Kenapa? Karena mereka maunya cuma dikasih duit tapi nggak ada pertanggungjawaban. Maksud saya setuju. Maksudnya kalau dikasih duit 50.000 per suara per tahun per partai, Bib kan dan kawan-kawan kan bisa bikin partai. Siapa bilang? Nggak perlu punya konglomerat. Enggak. Nah itulah persoalannya. Makanya harus dirombak total. Karena kenyataannya kalaupun sekarang mau dinaikin, terlalu pesimis. Orang nggak bisa bikin partai. Pernah nggak dengar namanya partai orang biasa di India? Indonesia bisa nggak? Kalau orang mau bikin partai, itu harus senasional, 38 provinsi. Kemudian di tiap provinsi harus sekian persen kabupaten kota. Kabupaten kota harus sekian persen kecamatan. Dibikin rumit sekali dan mahal. Sehingga kalau nggak banyak duit, nggak akan bisa muncul partai baru. Jadi kalau gitu tiru India aja, boleh partai daerah. Harusnya, di kita nggak boleh. Jadi kan jadi ada, kayak kalau ada pertandingan, kalau kita mau dapat apapun yang prestasinya paling bagus, kan harus ada liganya, ada pertandingannya kan. Benar, setuju. Dan biasanya kan dibagi liganya itu. Jadi bolehlah ada partai lokal, cukup dia ikutnya dalam DPRD, ya kan? Itu yang saya paparkan di Dirty Vote 2, yang chapter 3 itu. Jadi membongkar partai politiknya tuh sampai selevel itu, sehingga kalau misalnya orang berpikir bahwa masalahnya hanya ada di duit gitu, salah juga. Masalahnya akut sekali. Mulai dari barrier to entry, jadi orang susah untuk bikin partai politik baru. Jadi pemain-pemain lama aja. Akhirnya orang-orang yang mungkin mau berjuang di politik, mau nggak mau, banyak kan anak-anak muda, mau nggak mau masuk ke dalam partai-partai politik yang sudah ada dengan harapan bisa membangun dari dalam. Tapi di dalam juga sangat-sangat elitis, patronismenya sangat-sangat kuat gitu. Jadi kalau kita nggak deket sama kelompok elit, jangan harap bisa maju, misalnya begitu. Tapi kan Bib, kelompok elit juga. Elit lah kamu by education, by tapi bukan by social economy. Bukan elit dalam arti bisa ngambil keputusan. Karena menurut saya itulah yang putus di Indonesia. Kalau kita bilang ada kelas menengah. Kelas menengahnya adalah tadi ya berpendidikan dan lain sebagainya. Memang ada. Tapi kita nggak nyambung dengan si elit yang ngambil keputusan. Bahkan elit yang ngambil keputusan kemungkinan sebenarnya membeli pendidikan, maksudnya orang yang ternyata nggak punya kualifikasi, padahal mereka yang bikin kebijakan. Nah, menurut saya ini masalah dalam sistem politik kita. Jadi nggak bisa memang kita perbaikinya piecemeal begitu. Saya ikutin polanya. Jadi artinya kira-kira ya, menurut Bib harusnya partai lokal itu di encourage. Iya. Saya setuju. Tapi kan selalu ada khawatirnya partai lokal ini menjadi bibit separatis gitu. Gimana mengamankan idenya Bib ini? Bahwa partai lokal bukan menjadi bibit untuk munculnya separatis. Jadi sebenarnya tuh dibiarkan alami saja. Kalau sekarang kan artifisial yang di Aceh, ada partai Aceh misalnya, cuma Aceh yang boleh. Karena orang berpikirnya dengan cara itu. Padahal kalau misalnya dibuat tadi ya barrier to entry, itu maksudnya yang tadi susah untuk bikin partai itu harus nasional, diturunkan dulu. Jadinya boleh loh partai mulai di provinsi dulu. Jadi nanti dia hanya boleh ikut dalam pemilihan DPRD misalnya. Nanti kalau dia membesar ya silakan dilanjutkan. Jadi misalnya satu pulau dan seterusnya sampai dia nasional. Jadi dibikin ada liga ya. Ada liga. Partai liga DPRD, partai liga DPR provinsi gitu, partai liga nasional gitu ya. Kayak divisi kan alamiah dia naiknya. Kalau sekarang yang kan, memang yang naik itu memang yang emang bagus-bagus ya, yang populer. Akhirnya dia udah teruji kan jadinya kan. Memang kalau model kayak partai Aceh, jadi oke, Papua boleh
Oke, Bali boleh. Ya memang kita deg-degan juga. Misalnya orang-orang yang punya nasionalisme yang sempit akan deg-degan pasti. Tapi yang kita maksudkan bukan kayak gitu. Kita mau membuka ruang supaya semua orang yang punya aspirasi politik bisa mendirikan partai di mana saja, di mana saja dia kuat gitu. Bib merasa kan sekarang konteksnya udah beda ya dengan tahun 98 tuh. Sebetulnya cukup aman sebenarnya untuk bikin partai lokal itu sekarang ya. Pak buktinya di Aceh juga partai lokal Aceh kan udah berapa tahun sekarang sejak gitu. Mereka tidak menjadi bibit separatis. Oh iya, dalam hal itu iya kan? Harusnya justru sih jangan ditakuti justru gitu. itu membuat pemerintah pusat tidak semena-mena kan ke daerah itu kan. Benar. Ada posisi tawar lah. Ada posisi tawar lah, menguatkan posisi tawar. Kalau sekarang kan posisinya jomplang banget ya. Jomplang banget gitu. Jadi mestinya jangan dihalangi lagi lah gitu. Kan memang ya itu tadi biarkan secara alamiah dia naik jadi sendiri. Self government tuh oke lah ya. Local self government tuh nggak ada masalah. Toh untuk urusan pertahanan, urusan ada 6 itu kan 6 tetap urusan ya. apalagi kalau kita negara kesatuan kan hukumnya sama. Iya. Iya kan? Menurut saya sih nggak perlu ditakuti sepanjang memang kita menerapkan desentralisasi. Ya, saya bisa kasih contoh global benchmark Spanyol ya. Dia kan unik tuh di Barcelona lah itu kan gerakan separatis boleh dikata ada, tapi justru karena ada partai lokal tetap bisa dijaga. Ya, karena mereka ada bisa tapi berjuang. mereka tidak menjadi pertempuran. Ya. Karena mereka punya forum politik kan. Ya, akhirnya kan? cuma di gagasan-gagasan aja ya. Benar, malah bagus kan. Ya. Nah itulah yang sebenarnya kita harus bayangkan dengan Indonesia yang sekarang. Cuma kan sekarang, terutama di zaman Prabowo ini ya, kan kelihatan resentralisasinya itu kelihatan. Memang nggak mau ngasih otonomi ke daerah. Makanya dari awal pun ada retret kepala daerah ala-ala militerisme. Kemudian transfer kepada daerah kan juga dipotong. Jadi ruang daerah untuk bermanuver melayani publik juga sempit banget. Kita mungkin di Jakarta nggak terlalu berasa. Tapi jangan jauh-jauh, Tangerang Selatan tuh yang sampah numpuk ditutupin pakai parfum sama karung misalnya. Maksudnya our day to day life itu kan yang ngatur Pemda sebenarnya daerah. Yang ngurus sampah, ngurus selokan, jalanan bolong, kayak gitu-gitu kan. Jalan Pemda bolong kan. ya. Nah, tapi itu mereka nggak dikasih otonomi yang terlalu luas. Kalau kita ruwet di daerah ini ada jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional. Iya emang. Sehingga saya ingat di Surabaya ada jeblok masih ribut dulu. Ini jalan nasional apa jalan apa? Pernah tuh aja ketemu kayak gitu. Kayaknya yang gitu-gitu mesti dibenahin ya. Mesti dibenahin juga. Jadi jangan berpikir bahwa yang penting untungin pusat aja. Biarkan daerah jalan sendiri. Keseimbangan pusat dan daerah gitu ya. Mesti ada kepercayaan lah. Iya, jadi yang tadi saya bilang nasionalisme sempit kan kayak gitu. Begitu takut sama federalisme, padahal sebenarnya nggak apa-apa juga. Tapi jadinya mengekang daerah. Kalau kebudayaan bilangnya kearifan lokal bilangnya mesti tahu ilmu pegang burung. Kalau kekencengan mati. Kalau kelonggaran gitu. Dia kabur. Iya. Dada aja. Ini bulan puasa, konotasinya harus bersih. Iya, betul. Oke, saya kembali ke soal hukum ya. Jadi kalau buat orang awam seperti saya, hukum itu kan adalah dua hal sebetulnya yang diproduksinya ya. Satu adalah keadilan, itu utama. Tapi untuk menghasilkan keadilan itu harus ada kepastian hukum. Itu kan saling terikat ya. Tetapi dalam prakteknya kadang-kadang itu bisa tidak menyatu tuh antara keadilan dan kepastian hukum. Ya itu ya kasus Sokrates di pengadilannya itu kan sebetulnya ketika antara keadilan dan kepastian hukum bertentangan. Betul ya kalau dibilang menurut ChatGPT ini kamu tuh termasuk kelompok yang lebih berat ke keadilan daripada kepastian hukum. Benar ya? Sebenarnya bukannya nggak milih dua sih dalam arti keadilannya. Tapi lebih berat lah gitu. Lebih beratnya. Jadi artinya kan kayak tadi kalau Anda jadi Sokrates kabur kan ikut Plato kan untuk memperbaiki hukumnya. Bangkang dulu untuk memperbaiki hukumnya. Dan itu dimungkinkan karena kalau saya dulu dibilangin oleh Saur Huta Barat senior saya di Tempo, dia selalu bilang sama saya,
undang-undang itu kan aspirasi politik yang dibekukan. Iya benar. Kalau aspirasi politiknya berubah, ya undang-undang dicairkan, lalu dibentuklah undang-undang yang baru sesuai dengan aspirasi politik yang baru, kira-kira gitu kan ya. Nah, tapi seringkali mereka yang diuntungkan oleh undang-undang lama tentu berusaha untuk memelihara itu ya. Dan disitulah harusnya pertempurannya terjadi di DPR. Cuma kan problemnya kalau saya lihat DPR kita itu kan relatif lemah terhadap pemerintah dalam menyusun undang-undang. Karena kan tidak mungkin DPR membuat undang-undang tanpa persetujuan pemerintah, betul kan? Benar. Itu di Undang-Undang Dasar pasal 20. Iya. Persetujuan bersama katanya gitu. Ya, itu menurut saya memahami konteksnya ketika tahun 98, 99 ya ketika reformasi. Waktu itu partai-partai politik juga kan baru. Kemampuan DPR membuat undang-undang tuh masih lemah. Apalagi selama 32 tahun Orde Baru kan praktis undang-undang sebetulnya dibuat oleh pemerintah. Sedangkan DPR tuh cuman stempel istilahnya ya, sehingga kapasitas nggak ada. Tapi kan dengan adanya lembaga kamu itu kan itu untuk memperkuat DPR, PSHK, terus ada tenaga ahli. Benar. Harusnya kan kemampuan DPR sekarang udah kuat dong untuk bikin legislasi ya. Fokus pada kata harusnya. Nggak harusnya ya. Ya, enggak secara kapasitas teknis. Benar. Udah kan? Harusnya, ya. Enggak kapasitas teknis bukan. Teknis ya, oke. Teknis dalam saja, arti teknis hukum ya. Ya, teknis bukan anggota ya. Bukan anggota, tapi teknis dari supporting sistemnya. Supporting sistemnya udah baik. Udah bisa ya. Jadi udah bisa mengimbang, udah as good as pemerintah lah artinya. Dalam murni teknis teknokratik hukumnya ya. Bukan powernya tapi teknis. Jadi sebenarnya mungkin nggak kalau kita ada kesempatan mengubah amandemen lagi Undang-Undang Dasar, bahwa ini diamandemen supaya tidak harus bersama lah, artinya kekuasaan legislatif itu harus murni lah, pembuatan undang-undang itu pembuat regulasi kan harusnya dipisahkan dengan pelaksana regulasi, bahwa dalam membuat regulasi mendengarkan masukan-masukan dari pelaksana boleh lah, tapi kata putus kan harusnya membuat regulasi. Iya, tapi saya punya 2 catatan sih. Pertama yang kita harus pahami itu kan di DPR-nya sendiri ketika membuat keputusan ini sebenarnya yang makanya tadi saya sampai supporting staff loh, seperti itu maksud saya adalah untuk menekankan bahwa yang udah bagus supporting staff-nya. Menurut saya selama sistem politik kita masih kayak gini yang akan menghasilkan anggota DPR yang semau-mau mereka sendiri, nggak ada koneksi dengan kita konstituennya, nggak ada koneksi loh mereka. Kita maunya apa, mereka maunya apa, nggak nyambung POV-nya, point of view-nya. Maka bahaya kalau kita kasih benar-benar hanya kepada DPR. Nah yang kedua, kita juga mesti melihat dengan sistem politik kita yang sekarang, sebenarnya bisa dibilang sekarang DPR sama dengan pemerintah. Jadi kalau gitu saya bisa bilang kalau dikasih DPR sekarang bahaya, artinya relatively BIP lebih percaya pada pemerintah daripada DPR ya? Enggak juga. Saya enggak juga. Saya cuma mau bilang bahwa yang kita mesti bongkar itu total. Keseluruhan cara kita berpolitik dan cara kita membuat undang-undang. Walaupun sumber utamanya sih partai politiknya dulu yang harus dibenahin. Partai politiknya dulu makanya. Jadi yang tadi saya bilang supporting staff tuh udah oke. Maksudnya gini, di DPR misalnya ada badan keahlian DPR. Nah saya tuh kadang-kadang ngajak mahasiswa saya untuk ketemu mereka, untuk tahu ini mereka beneran bagus, legislative drafters, peneliti, analis kebijakan. Tapi mereka sendiri off the record-nya mereka ya, maksudnya bukan di forum terbuka, mereka bilang curhat, kami tuh udah maksimal riset untuk bikin undang-undang. Tapi Mbak begitu sampai mejanya anggota DPR, ya mereka mau-maunya mereka aja. Riset kita nggak kepake gitu, misalnya mereka curhat begitu. Sehingga itu yang tadi saya bilang, selama sistem politiknya masih kayak begini, bahaya kalau misalnya kita serahkan sepenuhnya kepada DPR. Makanya kalau kita kembali lagi misalnya contoh di Amerika ya, salah satu yang sangat kuat dan dihormati di Amerika adalah congressional research ya. Iya. Dan Congressional juga Research Service, dan dibantu CRS. Itu dulu yang menyebabkan mereka punya Library of Congress yang paling
lengkap. Bagus sekali mereka. Ini ya, dan memang disumpah, boleh dikatalah orang-orang riset yang bekerja di situ tidak boleh terafiliasi politik, dia murni akademis lah, riset teknokratis lah ya. Dan itu yang menyuplai bahan pada anggota parlemen, kongres ya. Sebenarnya karena memang kan namanya dewan. Ya. Dewan itu kan artinya bukan orang eksekusi kan. Bukan. Artinya dia cuma memutuskan aja. Memutuskan, ada yang kerja yang meneliti dan sebagainya. Benar. Ya. Mereka dipilih karena kapasitas politik mereka, bukan karena kapasitas teknis. Dan kita itu kayak Congressional Library-nya, Congressional Research nya tuh di Indonesia udah kuat belum sekarang untuk udah mendukung? lumayan. Misalnya saya baru-baru ini ikut diskusi, ada yang namanya Biro Persidangan di DPR. Nah, mereka lagi bikin sistem supaya semua undang-undang itu ada rekamannya. Kalau zaman dulu namanya memory fund to lifting gitu loh. Memory fund to lifting. Mereka mau bangun itu. Nah, cuma lagi-lagi pas saya bilang, wah bagus banget nih, nanti kita bangun database gini-gini. Tapi Mbak, itu nggak semuanya boleh kita publish loh. Saya juga baru sadar, oh iya ya, terserah anggota. Kadang-kadang anggota bilang ini nggak boleh dibuka buat publik. Kalau ada publik mau minta, ya harus pakai mekanisme pakai KIP ya. Apa namanya? Tapi praktis kan kalau semua sidang terbuka boleh dong. Semua sidang terbuka, tapi kan kalau dokumennya tuh kita butuh kan. Kayak waktu kita dulu rame-rame mempersoalkan undang-undang KPK uji formil, kan kita nggak bisa dapat bukti-buktinya berupa notulen, rapat gitu-gitu. Apalagi sekarang kan dengan AI itu gampang banget ya ditranskrip semuanya. Gampang banget, banyak yang gratisan lagi sekarang. Banyak yang gratisan, ya. Oke. Nah, sekarang saya mau agak tarik sedikit ke sejarah ya. Ada gium yang mengatakan kalau ada dua pilihan buruk, ya, punya undang-undang yang buruk, tapi penegak hukum yang baik, sama undang-undang yang baik tapi penegak hukum yang buruk, Bib milih mana? Kalau pilihannya dua, cuma dua itu doang pilihannya. Ya, pilihannya cuma dua nih ya, dua hal yang. Kalau pilihannya cuma dua itu penegak hukum yang baik sih. Ya kan. Dan umumnya memang begitu kan. Kalau nggak salah ada seorang pemikir Inggris yang mengatakan gitu, you give me a bad law but good judges, I can deliver you justice gitu kan. Berikan saya hukum yang buruk tapi hakim yang baik, saya bisa memproduksi keadilan. Benar. Tapi beri saya hukum yang bagus tapi penegak hukum yang buruk, nyerah saya katanya. Nah, saya ingin kembali ke satu hal yang menarik. Kan sampai 2025 akhir, hukum pidana kita itu pakai hukum Belanda, namanya KUHP ya. Ya, KUHP lama ya. Bahkan sampai sekarang itu masih dipakai di Belanda, ya kan? Tapi mereka udah banyak revisi sebenarnya. Tapi praktis sama lah. Paling enggak saya lihat undang-undang yang berkaitan dengan kebebasan pers dan gitu ya. Tapi penerapannya beda banget. Ya. Saya pernah kasih contoh dulu, kebetulan waktu saya wakil ketua Dewan Pers, Pak Bagirmanan ketua Dewan Pers, kita dapat tamu ketua Mahkamah Agung Belanda bersama wakilnya. Kebetulan wakilnya tuh merangkap ketua Dewan Pers Belanda. Jadi waktu dia datang, kita bandingkanlah semua pasal-pasal di KUHP. Ternyata di Belanda dan Indonesia sama persis masih. Tapi ketika kita bandingkan berapa banyak wartawan di penjara di Belanda dengan pasal-pasal itu dan di Indonesia, jauh di Belanda ya? 0. Oh iya, 0 malah. 0. Di Indonesia banyak. Iya. Lalu waktu saya tanya sama hakimnya, sama ketua MA Belanda, ya dia jawab, ya itu mungkin karena sejak tahun 50-an kan Belanda ikut namanya Council of Europe ya, Dewan Eropa. Jadi jaksa-jaksa kita udah tahulah kalau pakai pasal-pasal bermasalah ini dibawa ke pengadilan HAM di Strasbourg, ngebuang waktu lah. Jadi mendingan gak usah sekalian gitu. Seolah-olah dipingsanin gitu. Tapi saya nggak puas dengan jawaban itu. Kebetulan waktu itu ada salah satu mantan muridnya Pak Bagirmanan riset di Belanda. Dia malah cerita sama kita, ada yang aneh lagi. Kenapa hukuman yang dijatuhkan pada wartawan
oleh pengadilan Belanda di Indonesia sebelum kita merdeka lebih ringan ketimbang hukuman yang dijatuhkan pada wartawan sesudah Indonesia merdeka oleh pengadilan Indonesia yang sudah merdeka. Terus aneh kan? Unik kita kan sekali. udah merdeka ya kan? Lalu saya iseng-iseng, kebetulan banyak mahasiswa Indonesia, mahasiswa hukum Belanda, mahasiswa Indonesia yang kuliah. Kalau kita tanya mahasiswa hukum Indonesia, nah ini bisa dipraktekkan BIP juga di sekolahnya, Jentera kan? Sekolah Jentera. Kenapa sih? Apa sih yang kamu pelajari di Fakultas Hukum? Jawabannya beragam, tapi ada benang merahnya. Apa itu? Kira-kira bagaimana memberikan hukuman yang adil kepada para pelanggar hukum. Gitu. Kira-kira ya. Iya. Kalau kita tanya sama orang Belanda, jawabannya ternyata di luar dugaan. Bagaimana melindungi hak hukum setiap warga. Pasalnya sama, tapi menangnya beda. Terus saya kan bingung, kenapa pasal yang diajarin sama, tapi kok sikapnya beda banget. Akhirnya punya teori lah, walaupun Pak Bagirmanan nggak suka dengan teori ini. Jadi ingat kan, kita kan merdeka diakui Belanda 27 Desember 1949 melalui perjanjian konferensi Meja Bundar. Salah satu bentuk perjanjian itu adalah kan kita bagian dari Belanda yang besar, Commonwealth. Uni Commonwealth ya. Uni Belanda Indonesia. Di mana undang-undangnya semuanya berlaku segala macam. Nah, lalu yang jadi apa? Hakim Belanda masih ada di sini, profesor Belanda apa segala masih ada. Bahkan ayah saya dapat beasiswa, dia bekas tentara yang melawan Belanda, dapat beasiswa sekolah di Den Helder Akademi Angkatan Laut Belanda. Pak Rudini dulu almarhum sekolah di Breda Akademi, karena itu bagiannya dari perjanjian itu. Jadi dan waktu itu KUHP kita kan juga dari Belanda kan, dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dinyatakan semua itu berlaku. Ya. Tapi ada pasal 5 menyebut untuk pasal-pasal yang bertentangan dengan sifat Indonesia yang sudah merdeka dinyatakan tidak berlaku. Dan siapa yang memutuskan cukup oleh Mahkamah Agung. Jalan. Nah, problemnya adalah ketika kemudian kita berantem sama Belanda soal Papua, kan diusir semua. Termasuk profesor-profesor pengajar hukum Belanda, hakim-hakim Belanda, dan semuanya diusir. Akhirnya yang tersisa adalah hakim Indonesia, pribumi lah ya. Dosen-dosennya juga dosen Indonesia. Dan mereka itu kalau hakimnya berpraktek di pengadilan pribumi, dan kalau dosennya adalah mengajarkan penerapan hukum pada pribumi. Padahal kita tahu di zaman kolonial, pengadilan itu kan sebetulnya ada 2. Pengadilan untuk orang Belanda dan orang Timur, atau orang Jepang Belanda, dan orang Eropa. Eropa. Jadi kita Belanda, Eropa dan Jepang. Timur asing, udah gitu Eropa. Enggak, sebetulnya 2 kalau pengadilannya. Jadi pengadilan untuk Eropa dan Jepang. Jepang masuk nggak tahu kenapa. Timur asing soalnya. Enggak, Timur asing lain lagi. Lalu pengadilan buat pribumi. Lalu untuk orang Timur asing, untuk pidana berlaku di pengadilan pribumi, untuk perdata dia ikut pengadilan Belanda. Nah, apa sih yang terjadi bedanya 2 ini? Yaitu di pengadilan Belanda melindungi hak hukum setiap warga. Di pengadilan pribumi adalah memberi hukuman yang adil. Jadi di sini presumption of innocent, di sini presumption of guilt. Karena kalau orang pribumi masuk pengadilan tuh udah pasti pemberontak apa segala macam. Dan ini terbukti. Ingat gak kan dalam waktu yang hampir sama Hatta diadili di Belanda karena kegiatannya di Perhimpunan Indonesia. Soekarno diadili di Indonesia karena kegiatan politiknya yang sama. Di Belanda Hatta dibebaskan. Di Indonesia Soekarno dihukum 4 tahun di
Bancai, mula-mula di Bancai lalu pindah Sukamiskin. Yang menarik di Belanda, hakimnya mengatakan, loh ini bebas, ini pasal-pasal ini hanya berlaku untuk negara jajahan, tidak berlaku di negara merdeka. Belanda ini kan negara merdeka. Nah saya melihat kayaknya secara sadar atau tidak sadar, para penegak hukum di Indonesia itu masih menjalankan pengadilan pribumi yang sebetulnya bertentangan dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 secara tidak sadar. Kemudian guru besarnya juga mengajarkan penerapan hukum di pengadilan pribumi, bukan di pengadilan yang merdeka, negara merdeka gitu. Benar nggak kira-kira teorinya tuh? Ya, jadi waktu itu saya ngasih ceramah ya, ada acara di Livas di Utan Kayu, persis ngomongin ini. Karena waktu itu diminta, saya boleh ngomong apa aja kata Ayu Tami. Terus saya bilang oke, saya mau ngomongin soal kritik saya terhadap sistem pendidikan hukum di Indonesia. Penyebab kenapa kami mendirikan Jentera sebenarnya. Karena memang kami melihat yang terjadi dalam sistem pendidikan hukum Indonesia memang mereproduksi apa yang bahkan ilmunya itu masih pakai buku-buku lama. Generally ya, untuk generasi saya ke bawah tuh yang udah kuliah di mana, di Belanda, di Inggris, di Amerika udah lumayan berbeda. Tapi waktu saya dulu saya kuliah S1 di FHUI, itu bener-bener masih pola lama, ceramah, nggak ngelihat law in action, dan bahkan tidak mendorong mahasiswa hukum untuk melakukan penafsiran-penafsiran yang sifatnya progresif. Nah, padahal peran penting dari yang tadi tuh orang-orang hukum yang penting yang bagus, bukan soal undang-undangnya. Karena sebenarnya hakim dan yuris pada umumnya sebenarnya punya ruang untuk melakukan penafsiran hukum dan penemuan hukum. Nah, di situ bisa masuk tuh kalau values-nya bagus. Nah, tapi karena cara kita dididik itu tadi warisan dari FHUI itu kan dulu pengadilan kolonial untuk pribumi kan. Jadi kan FHUI itu dulu mbahnya Fakultas Hukum se-Indonesia Rehohosul 1924. Nah, jadi dibawa terus tradisinya. Karena dari FHUI lah kemudian berdiri banyak sekali fakultas hukum lain, tapi pola pengajarannya sama, cara berpikirnya sama, yaitu masih sangat-sangat positivistik. Jadi nggak dikasih encouragement gitulah ya untuk bikin penafsiran-penafsiran yang sifatnya progresif. Untuk mikirin soal sebenarnya ini masalahnya hak. Hukum itu sebenarnya hak loh. Tapi ini soal bagaimana ngasih sanksi supaya tertib. Dan namanya kan sidang pengadilan, mencari keadilan, bukan sidang penghukuman. Tapi kan di pengadilan pribumi dulu kan memang untuk rules and order, untuk keamanan dan stabilitas, memang untuk menghukum. Jadi siapa yang masuk pengadilan pribumi pasti akan dihukum. Masalahnya tinggal hukumannya berapa besar gitu ya. Jadi dan repotnya adalah tadi kita ngomongin KUHP lama. Saya nulis juga waktu itu di kolom di majalah Tempo bahwa KUHP baru itu masih punya jiwa-jiwa kolonialisme. Bahkan meneruskan. Ya, bahkan celaka ya. Jadi meneruskan penerapannya di pengadilan kolonial untuk pribumi. Jadi, merasa kita itu belum merdeka gitu kira-kira kan? Iya, jadi tentu saja kalau kita berdebat sama pemerintah yang menyusun KUHP baru, mereka akan bilang misalnya ya, kalau misalnya saya bilang ini kok bisa ada pasal penghinaan presiden misalnya. Mereka akan bilang, oh jangan khawatir itu delik aduan kok. Ya, secara teknis iya. Tapi kan pertanyaannya, ini kita bukan masa kolonialisme. Kita nggak perlu pasal penghinaan martabat raja. Dan itu udah dicabut oleh MK kan? Iya harusnya. Makanya mereka bilang ini tapi delik aduan, jadi nggak apa-apa, misalnya gitu. Bahkan di KUHP baru kita itu ada larangan untuk menyebarluaskan paham Marxisme dan Leninisme. Maksud saya, ini kita tahun berapa sih? Kok masih takut benar sama Marxisme Leninisme? Seakan-akan kita nggak beranjak dari masa lalu. Walaupun ya, memang kadang-kadang masa lalu tuh nggak bisa dihilangkan. Saya sering kritik teman-teman saya dari Jerman. Mengapa mengatakan bahwa Holocaust tidak pernah terjadi? Kalau saya nggak percaya Holocaust tuh dan ngomong itu saya masuk penjara kan di sana. Itu kan memang karena ada sejarahnya ya. Tapi kan trauma. Tapi kan itu sejarah trauma ya. Kalau sejarah Indonesia kan kita harusnya justru kita ini udah merdeka. Kita pindah dong penerapannya ke pengadilan untuk orang Eropa dan Jepang, jangan kepada orang yang kerja. Gimana mengubah
paradigma ini ya? Kalau menurutku sih harus lewat pendidikan. Karena makanya tadi PSHK kan kemudian mendirikan Jentera. Karena PSHK waktu kerja sama hakim, sama jaksa, sama tapi kan Jentera 1 tahun ngelulusin berapa? Ya kecil sih, tapi kan pelan-pelan. UI ngelulusin berapa 1 tahun? Nah makanya bukan gimana hanya mengubah misalnya supaya UI gitu, hukum UI dan juga fakultas, paling nggak hukum negara tuh bilang sama mereka, kita tuh udah merdeka loh gitu. Kok kalian masih ngajarin penerapan hukum pada pengadilan pribumi zaman kolonial gitu loh. Jentera itu kan satu upaya, tapi kan sebenarnya banyak nih yang lain nih. Yang teman-teman di UI juga banyak, misalnya Prof. Sulis, rajin juga ngomongin soal itu. Prof. Susi ya. Terus Prof. Susi di Unpad, udah gitu makanya ada program di UI juga ada, saya ikut bantuin Prof. Sulis untuk ngajar soal magister untuk social legal yang sebenarnya untuk bongkar pandangan-pandangan kayak begitu. Jadi memang ini pelan-pelan sih, dan beberapa organisasi pengajar itu juga mulai lebih progresif gitu untuk mendorong, ayo dong kita beranjak dong, kita ini udah bukan kolonialisme. Bisa nggak menurut aku realistis nggak ya? Saya kebetulan pernah diundang pemerintah Jepang pergi ke melihatlah semua sistem penegakan hukum di Jepang. Saya tuh pergi ke kayak BRIMOB-nya gitu ya, pasukan anti huru-haranya lah, di Tokyo. Saya tuh kagum, kebanyakan mereka memang kebanyakan dari keluarga samurai ya. Samurai ya, jadi orang tradisi warrior ya. Dan mereka itu bilang, dia kasih lihat saya, ini doktrin kita. Jadi doktrinnya ini pasukan anti huru-hara itu, dalam menjalankan tugas tidak boleh ada yang mati. Kalau ada yang mati, kita telah gagal. Terus ditambah lagi, kalau sampai perlu ada yang mati, itu adalah kita. Jadi bayangin, mereka merasa dalam menjalankan itu anti huru-hara, nggak boleh ada yang mati. BRIMOB kita harusnya kayak gitu. Iya, tapi kalau ada yang mati, ya kita. Karena kalau sampai yang kita tangani mati, itu artinya kita gagal. Oleh karena itu mereka bikin alat-alat non-violent gitu. Karena banyak orang mabok, mereka bikin alat kayak cagak gitu. Orang mabok kan tinggal diginiin aja, pisaunya diambil, apa segala macam. Saya tuh kagum betul gitu. Sementara kalau kita dilihat, itu bayangin BRIMOB yang melindas ojol itu, yang oleh komisi etiknya polisi dinyatakan harus dipidanakan, sampai sekarang nggak disidang. Sementara orang-orang yang protes itu karena IG-nya udah pada divonis. Ini apa nih yang terjadi pada penegakan hukum kita ini? Nah, itu bayangin, tapi kalau negara yang dulu fasis kayak Jepang, BRIMOB-nya bisa punya doktrin seperti itu, mungkin nggak itu terjadi pada BRIMOB kita? Ya kalau untuk yang sekarang sih sulit sekali ya, karena kita jadi harus membicarakan situasi politiknya, sejarahnya, kenapa misalnya polisi kita juga sampai pada titik yang sekarang. Sejarahnya maksud saya bahwa dulu barengan sama ABRI, misalnya barengan TNI menjadi ABRI, dan juga sejarahnya bahwa polisi kita itu kolonialisme lagi nih, waktu zamannya kolonial Belanda, kemudian penjajahan Jepang, itu kan pemerintah Jepangnya juga pemerintah Jepang yang fasis. Yang fasis ya. Ya, jadi bukan Jepang yang sekarang kan. Nah, tapi kita sendiri nggak pernah beranjak dari cara pandang itu. Tapi mungkin nggak ya kita kirim dah itu perwira-perwira muda BRIMOB kita. Saya udah banyak. Prakteklah ke Jepang, jangan cuma sekolah di kelas, suruh praktek di Jepang gitu loh. Udah banyak, tapi kalau secara sistem nggak berubah, 20 orang pun yang praktek di Jepang bawa ke Indonesia, kalau komandannya bilang kan masih militeristik kan kalau polisi kita itu, walaupun udah lepas dari militer, dari ABRI, tapi komandannya bilang nggak mau ada perubahan, ya mau bilang apa dia? Dia pasti hanya bilang siap, salah, udah gitu. Jadi harus reformasi total ya. Harus. Sebetulnya yang harus reformasi total itu penerapan hukumnya ya, dan penegak hukumnya ya. Iya, ya semuanya sih. Tapi kalau harus ada fokus, prioritas itunya kayaknya ya. Kalau hukumnya relatif udah banyak perbaikan lah ya. Iya, jadi polisi, jaksa juga harus loh. Hakim. Jangan cuma polisi. Kemudian juga hakim. Iya, jaksa malah paling parah mungkin ya. Iya, sekarang lagi banyak lagi. Tapi kemarin ada yang dimarahin di DPR tuh, minta maaf tuh. Ya, yang bagus juga Pak Habibur Rahman itu bagus juga ya. Iya, kita perlu juga sebenarnya. Perlu. Dan itu memang tugas DPR kan. Benar. Harusnya lebih banyak Habibur Rahman di Komisi 3 kan. Iya, kita kan lagi macet nih penegakan hukumnya, banyak yang dikriminalisasi segala macam.
Makanya sebenarnya peran DPR di situ jadi penting. Jadi penting ya. Ya, walaupun orang bilang tapi kan itu cuma untuk show. Saya bilang nggak apa-apa deh. Yang penting bener ya gitu kan. Yang penting kita lagi butuh memang jalan parlemen keluar. itu kan tempat show kan. Iya. Menunjukkan parlemen itu tempat show harusnya politik. begini, itu show politik yang resmi lah ya. Iya. Nah, satu lagi yang saya juga mungkin nggak ya BIP ini terjadi di Indonesia ya. Saya pergi ke Mahkamah Agung Jepang dulu. Lalu sok-sokan nih saya sebelum sana saya riset dulu nih. Gimana sih Mahkamah Agung Jepang. Terus saya nemu satu cerita yang menurut saya menarik. Apa tuh? Jadi rupanya setelah Jepang di bom atom kan hancur tuh Jepang. Lalu sulit mendapatkan beras. Sehingga hanya bisa beli beras di pasar gelap. Lalu ada satu orang hakim, karena dia merasa tidak boleh seorang hakim beli di pasar gelap, mati kelaparan. Oh iya. Kan luar biasa kan? Belum pernah dengar nih cerita ini. Jadi waktu saya diterima oleh Majelis Hakim Agung di sana, saya sok-sokan. Wah, saya baru baca cerita soal hakim yang meninggal ini luar biasa. Terus saya ngerasa suasananya hening yang nggak enak gitu loh. Akhirnya setelah berapa menit saya ngerasa something wrong ya. Saya bilang saya mohon maaf, mungkin saya melakukan kesalahan sehingga saya rasa suasana berubah. Terus ketuanya bilang, oh enggak, kami yang minta maaf. Kami sebetulnya mendengar cerita itu malu. Karena menurut kami harusnya semua hakim kami mati kelaparan. Ternyata cuma satu. Wow, gila nggak? Gimana nggak merinding bulu kuduk saya kan dengan cerita itu. Tapi juga saya lihat mungkin ini bisa bagus ya buat saya pengen tanya. Saya tanya sama mereka, kok bisa ya hakim di sana begitu ketat ya, bahkan pengacara pun di sana ketat ya. Mereka bilang begini, di kami itu kalau menjadi aparat penegak hukum, baik polisi, bahkan termasuk pengacara ataupun hakim, kalau pengacara pemerintah ya, itu kalau pensiun tanpa celah bisa mendapat bonus integritas yang jumlahnya lumayan. Tapi kalau dia pernah aja melanggar etika, pernah dihukum walaupun hukuman lisan, dia kehilangan hak itu. Jadi takut sekali tuh aparat penegak hukum itu melakukan perbuatan tercela ya, yang bisa mereka kehilangan hak itu. Saya penasaran, saya tanya, boleh nggak tahu besarnya bonus itu? Terus si hakimnya bilang, saya nggak bisa bilang, tapi saya baru pensiun setelah 25 tahun jadi hakim. Dan dengan bonus integritas itu, saya bisa beli rumah kecil di Tokyo. Gede berarti. Jadi pasti gede banget ya. Tokyo mahal sekali. Iya kan? Nah, saya membayangkan mungkin gak ya. Tapi akibatnya polisi sama bahkan lo itu takut. Kalau polisi pernah, jangankan pernah disidang. Kalau di kita kan udah disidang, dihukum aja boleh jadi polisi lagi. Iya. Kalau di sana baru kena teguran lisan, dia biasanya pensiun, minta keluar, dia masuk ke swasta. Karena dia nggak dapet bonus integritas itu gitu. Nah, itu kan artinya memberi insentif yang benar pada mereka yang beretika, profesional gitu. Memberi disinsentif pada yang melanggar. Kalau di kita kan sebaliknya. Makin dia lurus, beretika, makin miskin dia waktu pensiun kan. Dan di kita mungkin akan susah menerapkan itu karena sistemnya nggak jalan. Kalau di sana memang sistemnya reliable, jadi kita tahu memang catatan tentang track recordnya si hakim itu bisa dipercaya gitu. Kalau di sini kan ngaco-ngaco, misalnya Adis Kadir nih, baru jadi hakim MK baru diangkat. Kalau kita cek kan orang seperti itu sebenarnya tidak bisa jadi hakim karena rekam jejak dia waktu itu sempat di MKD kan Mahkamah Kehormatan Dewan karena melanggar etik. Waktu itu dia bikin heboh Agustus 2025. Tapi kan dia diloloskan oleh teman-temannya di Komisi 3 DPR untuk menjadi hakim MK. Dan secara teks memang tidak ada pelanggaran ya, teks hukum aturan yang ada seolah-olah ya. Seolah-olah karena orang akan hanya lihat minimal S3. Oke, dia S3 tanpa ngecek S3-nya bener nggak nih? Benar ya. Kan? Bahkan dia profesor loh, tapi itu kehormatan. Kemudian misalnya 15 tahun berpraktek.
oke, contreng gitu kan. Tapi kan nggak pernah dicek waktu dia berpraktek, dia berintegritas nggak misalnya. Karena kami punya banyak catatan soal itu misalnya. Nah jadi maksudnya. Dan nggak ada uji publik juga ya? Nggak ada. Tertutup. Cuma 10 menit dia presentasi, 15 menit kemudian dia dipilih. Nah maksud saya adalah kalau di Jepang, menurut saya sih itu keren banget. Tapi, karena di Jepang sistemnya tuh udah jalan, udah reliable, kita udah percaya sama sistem, pencatatannya baik, dan orang-orangnya juga punya dignity gitu loh. Walaupun ya ada kelemahannya juga. Jadi susah inovatif di aparat penegak hukumnya. Gitu jadi inovatifnya itu diserahkan ke legislatif. Jadi inovasi hukum tuh jangan di pelaksana. Inovasi hukum tuh di parlemen. Benar, itu kelemahannya ya. Tapi yang mendingan gitulah kita daripada inovatif yang keliru ya kan. Buat saya di Jepang itu memang luar biasa karena mereka juga etiknya tinggi sekali kan. Kita nggak bisa telat kan kalau meeting di Jepang. Malu kita kalau telat. Nah cuma maksud saya itu sederhana. Cuma yang saya perhatikan karena saya sangat tertarik pendidikan ya. Pendidikan dari kecil di Jepang itu membuat orang-orang Jepang pada umumnya berpikir tentang orang lain. Kalau saya nggak ngantri, saya merugikan orang lain loh, gitu. Jadi dia kebawa terus etiknya kuat. Nah di kita itu kan dari sekolah udah diajarin ya. Dari sekolah dari kecil. Di kita kan nggak ada. Kebawa terus sampai dia profesi hukum kayak politikus, jadinya brengsek. Kita udah lebih dari sejam nih ya, tapi nggak apa-apa. Saya mau karena ini kan bukan pertemuan kita terakhir ya, mestinya ya kita ngobrol lagi nanti. Dekat ya. Saya ingin ini aja, kalau saya punya pengalaman dulu sama Bang Adnan Buyung Nasution, Refli Harun, Mamang Wijoyanto dan Pak Saldi. Jadi tim investigatifnya Pak Mahfud sebagai ketua MK. Oke. Ya. Dan tapi satu hal yang saya ingat bermanfaat adalah ketika salah satu rekomendasi kami itu dijalankan oleh Pak Mahfud sebagai ketua MK, yaitu membentuk majelis etik yang mayoritas orang luar untuk mengenangani kasus itu, dan kemudian mengeluarkan satu hakim MK ya, Kak Sanusi. Nah kalau menurut saya dalam untuk mencegah korupsi itu kan membuktikan korupsi terima suap susah banget ya. Untuk posisi strategis seperti MK, anggota DPR, Mahkamah Agung, sebetulnya kan kita perkuat aja majelis etik aja kan. Yang mayoritas harus orang luar ya. Dan memang kalau udah melanggar etik dipecat aja gitu loh. Ya jangan seperti di Jepang lah, jangan ada ampun. Tapi ya pemerintah kasihlah kalau ada yang pensiun tanpa celah, ada ini. Kita kasihlah. Jadi stick and carrot ya, carrotnya maksud kita kasih. Aku ya, kalau pemerintah aja bisa ngasih dirut BUMN tantiem tiap tahun miliar, puluhan miliar ya, masa nggak mampu sih ngasih misalnya hakim agung yang pensiun tanpa celah, atau Kapolri polisi yang pensiun tanpa celah, jumlah yang besar gitu ya, ya mungkin nggak sampai puluhan miliar kayak dirut BUMN terima tiap tahun gitu loh. Ya. Karena kan sehebat-hebatnya dirut BUMN kalau hukumnya nggak jelas nggak bisa kerja juga dia. Ya kan? Jadi tapi kita perlu di mana-mana ada majelis etik terutama di posisi strategis yang mayoritas adalah orang luar yang beretika tinggi ya. Dan sanksinya jelas aja kalau posisi strategis KPK, polisi, penyidik ya, udah keluar banyak kok orang yang mau masuk, nanti kita nggak kekurangan orang itu gitu. Itu akan menyumbang pasti. Cuma kan masalahnya misalnya tadi Mahkamah Kehormatan Dewan, itu kan sebenarnya Dewan Etiknya DPR kan, isinya orang DPR juga. Ya karena kelemahannya dia orang dalam. Majelis etik itu harus luar. Kalau bisa semuanya orang luar, kalau nggak bisa minimum mayoritasnya harus orang luar. Kalau yang MKD itu benar-benar orang DPR semua secara proporsional partai. Nah jadi waktu kita heboh Nafa Urbah waktu itu kan heboh ya, Ahmad Sahroni dan Adis Kadir. Dan juga di polisi. Kenapa MK majelis etiknya kok majelis etik orang polisi sendiri? Polisi sendiri. Kan ada ewuh pakewuh apa segala. Sebenarnya kalau untuk pengadilan kita punya yang agak ideal, namanya komisi yudisial. Tapi tahun 2006 kewenangannya dipretelin sama MK, sehingga komisi yudisial tidak bisa terlalu efektif mengawasi
etiknya hakim MA, mereka cuma bisa kasih rekomendasi. Sementara untuk MK benar-benar udah nggak bisa mengawasi. MK sekarang punya MK. Memang sih 3 ya, 1 orang dalam, 2 dari luar. Tapi ya menurut saya masih belum ideal. Tapi karena dia masih orang luarnya di MK. juga mantan ketua. Benar. Harusnya ada benar-benar ada yang. Kasus Anwar Usman kan dulu MK yang memutuskan. Ya kalau saya membayangkan kalau misalnya untuk MK itu mungkin salah satu anggota etiknya misalnya Romo Magnis gitu kan, orang yang filsafat benar-benar orang luar gitu loh, bisa. Ya kan? Menurut saya sih KY aja dikuatkan minimal ya. Tapi ya itu udah diblok duluan. Jadi di semua lini memberantas korupsi itu sebaiknya majelis etiknya saja masing-masing diperkuat. Tapi majelis etiknya itu harus mayoritas orang luar. Salah satunya ya majelis etik ya. Tapi kan nanti beda lagi kan antara etik sama tindak pidana korupsi. Karena saya tuh yakin orang yang korup tuh pasti sebelumnya pernah melanggar etik. Jadi kalau di posisi strategis, why take the risk? Ya kan? Kalau udah melanggar etik, keluarin aja, banyak kok yang mau masuk lagi. Banyak kan yang mau jadi hakim MK, mau jadi hakim agung, mau jadi jaksa agung. Benar. Tapi cuma problemnya itu tadi ya, problemnya adalah juga whistleblowing system di kita juga nggak jalan. Maksud saya gini, jadi orang tuh mau ngadu juga takut. Karena juga nanti resiko kitanya lagi yang ditersangkakan. Undang-undang ITE lah, undang-undang segala macam. Memang ada sistem ngadunya gampang, tapi juga tidak jadi ajang fitnah, ya kan? Benar. Jadi, itu challenge, tapi kita sebagai negara hukum harus punya. Tapi kalau menurut saya, yang paling gampang tuh melalui etik. Karena kalau etik itu tidak harus dibuktikan salah kan? Persepsi telah melakukan kesalahan itu juga sudah bisa jadi dasar untuk menghukum orang gitu loh. Ya bisa. Cuma ya itu tadi ya tantangannya. Apalagi kita patronismenya masih sangat kuat. Jadi juga ada gitu. Tapi gini deh, kita tutup dengan satu hal yang saya rasa mudah menjawabnya buat BIP ini. Apa tuh? Seandainya satu saat entah kenapa BIP dipanggil oleh Presiden Prabowo, bilang kasih saya satu rekomendasi prioritas yang harus segera saya lakukan dan mengapa. Wow, oke. Apa yang saya kasih? 1 itu? Cuma 1 ya? Nggak boleh banyak ya? Boleh, nggak apa-apa, boleh. Yang langsung aja. Pasti udah banyak dipikir kan? Banyak banget, udah berkecamuk nih, banyak banget. Kan harus yang dapat segera dilaksanakan. Apa ya? Ya harusnya sih sebenarnya udah dilaksanain tapi juga nggak dieksekusi. Reformasi polisi. Karena itu yang bersentuhan sekali sama itu tuh. Frontlinernya penegakan hukum. Tapi kan udah dibikin. Kalau reformasi kan sudah timnya udah ada. Udah kasih rekomendasi. Apanya lagi? Belum dijalankan sama sekali. Oh, jadi jalankan segera. Jalankan dong. Udah tahu apa isi ini rekomendasi? Mereka belum announce kan? Setahu saya sepanjang pengetahuan saya sih mereka belum melaporkan. Mungkin ke Pak Prabowo-nya udah internal tapi belum ke publik. Jadi saya belum tahu. Tapi BIP cukup percaya bahwa tim ini menghasilkan rekomendasi yang memang layak. Enggak juga? Enggak juga sih. Ya itu tadi persoalan yang kayak Mas BM bilang. Ini kebanyakan kan polisi juga isinya. Iya. Kan mantan Kapolri dan Kapolri kan isinya. Yang orang luarnya cuma Pak Mahfud sama Pak Jimli. Iya. Jadi saya kira saya mendengar bahwa di dalamnya perdebatan juga cukup alot. Makanya kan sempat dibahas di DPR tuh. Yang DPR malah yang ngotot. Oh kalau gitu mungkin sarannya kira-kira gini. Rekomendasinya ambil aja yang panggil aja lagi Pak Mahfud sama Pak Jimli. Yang murni rekomendasi kalian mana itu aja laksanakan kali ya. Kalau 2 orang itu masih percaya lah Bib ya. Saya masih percaya sih. Iya. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan Pak Prabowo dengar itu dan mau melaksanakan. Ya teman-teman ya, terima kasih udah, maaf nih kalau kelamaan, tapi kalau ngobrol sama Bib nih asik soalnya. Dan kita akan lanjutkan lagi. Jadi jangan lupa loh, supaya saya masih bisa ngundang-undang klik, itu biasa pijit like-nya. Subscribe. Kalau apalagi subscribe gitu. Supaya saya bisa ngundang-undang lagi Bib dengan cerita-cerita yang seru. Oke, terima kasih. Salam.